Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menjadikan siang dan malam, memiliki arasy yang tinggi lagi agung, memberi hidayah iman dan Islam kepada kita, telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini, tiada lain dan bukan kita harap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada waktu yang sangat terbatas ini, hari yang penuh dengan berkah ini, kembali kita baca sebuah hadis sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'anhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, moga-moga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan mereka akan mendapatkan perlindungan oleh Allah pada satu hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
Al-imamul adil, pemuda yang taat beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terpaut ke masjid, dua orang yang berkasih sayang, bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak oleh perempuan mulia yang punya kedudukan, cantik, kemudian dia katakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Seseorang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dan yang terakhir adalah seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sunyi lalu mengalir air matanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah rahimakumullah, pada satu hari, kata Nabi, manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Lalu ada di antara mereka dengan air keringatnya itu sampai ke pinggang. Ada di antara mereka air keringatnya sampai ke bahu. Dan ada di antara mereka berenang dengan air keringat dia sendiri. Seperti itu keadaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 7 golongan istimewa. Mereka ini mendapatkan perlindungan oleh Allah. Di sana itu tidak ada perlindungan. Di sana itu tidak ada tenda. Di sana itu tidak ada AC. Yang ada asy-syamsu tudna yaumal qiyamah hatal mil. Di saat itu matahari direndahkan oleh Allah sampai tingginya 1 mil dari kepala. Siapa yang akan mendapatkan keistimewaan itu? Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Raja, pemimpin. Perdana Menteri, pemimpin. Presiden, pemimpin. Gubernur, pemimpin. Wali kota, pemimpin. Camat, pemimpin. Wali negari, pemimpin. Lurah, pemimpin. Jorong, pemimpin. Sampai kita adalah memimpin dalam rumah tangga kita sendiri. Lalu apa kategori pemimpin yang adil? Kalau pemimpin diktator, kita dengar Fir'aun, kita dengar Namrud. Kalau pemimpin diktator itu nyawa manusia itu tidak ada harganya, Pak. Ya. Nyawa manusia itu tidak ada harganya. Kemudian kita dengar Nazi. Nah, lalu kategori pemimpin yang adil itu bagaimana? Yang pertama sekali sebagai orang yang beriman, imannya dulu. Pemimpin itu beriman kepada Allah. Pemimpin itu bertakwa kepada Allah. Kalau pemimpin itu tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bagaimana mereka mungkin bisa berlaku adil kepada rakyatnya karena mereka tidak kenal dengan Allah. Seorang pemimpin rumah tangga, kalau
dia jauh dari Allah, jauh dari agama, perhatikan saja Pak. Dengar berita apa yang terjadi. Tapi kalau pemimpin rumah tangga itu dekat dengan Allah, taat beribadah, kita dengarlah. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah. Itu dalam rumah tangga. Apalagi dalam dunia besar. Kalau seandainya pemimpin itu tidak beriman kepada Allah, apa yang akan terjadi? Terjadilah perbuatan-perbuatan Fir'aun zaman sekarang. Yang kedua, bisa berlaku adil seorang pemimpin itu apabila berilmu. Apabila pemimpin itu pintar. Maka Nabi tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah S1, S2, S3, S4 sampai profesor, tidak. Tetapi sifat Nabi apa? Fatanah, pintar. Ya. Coba bayangkan Pak, Al-Quran 30 juz ini itu hafal oleh Nabi. Kalau tidak pintar, cobalah kita sebagai guru berikan satu muhadasah kepada anak, satu hadis kepada anak, suruh hafal, karena dia tidak pintar. Seorang pemimpin bisa berlaku adil karena dia beriman, karena dia berilmu. Seorang pemimpin bisa berlaku adil, syuja'ah, berani. Bagaimana seorang pemimpin yang jubun, yang pengecut, bisa akan melindungi rakyat yang di bawah? Tidak bisa. Oleh karenanya bisa berlaku adil apabila pemimpin itu syuja'ah. Kemudian kalau kita baca sifat Nabi sebagai seorang pemimpin, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Inilah seorang pemimpin yang akan bisa berlaku adil. Sehingga apa kata Ahmad Ibn Hanbal? Seandainya ada satu doa dan doa itu pasti diijabah oleh Allah, maka mintalah kepada Allah pemimpin yang adil. Satu doa Pak, tapi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Minta kepada Allah pemimpin yang adil. Dengan pemimpin yang adil, kebaikan terasa seluruh umat ini. Bukankah mubalik ustadz seperti ustadz viral pada zaman 90-an Zainuddin MZ memberikan contoh Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Ustadz Abdul Somad memberikan contoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sifat keadilannya, negara yang dia pimpin itu bukan satu. Dari Son'a ke Darul Bayda, Son'a Yaman, Darul Bayda Maroko, berapa negara yang dia pimpin? Apa tantangan Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya? Siapa yang bisa mencari mustahik zakat, silahkan cari. Ternyata selama Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, tidak ada seorang pun yang mustahik, tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Ketika pemimpin itu adil, maka kebaikan dirasakan oleh seluruh rakyat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Pertama sekali adalah gaji-gaji pegawai itu sendiri yang dikeluarkan. Zakat-zakat pegawai itu sendiri yang dikeluarkan. Maka ketika pemimpin ini adil dan kita bantu siapa pemimpin itu yang adil, maka mereka nanti mendapatkan perlindungan oleh Allah. Pada suatu hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah. Kalau 50 tahun ke atas rajin beribadah, jangan heran Pak, itu matahari sudah turun. Tapi matahari yang baru naik
dia taat beribadah, dia sholat berjemaah, dia rajin taklim. Dan ini mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti mendapatkan perlindungan oleh Allah. Dan ini tidak bisa begitu lahir tanpa proses menjadi pemuda yang taat, tidak. Maka orang tuanya melakukan proses, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, memberikan lingkungan-lingkungan yang baik. Lahirlah pemuda-pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang cinta ke masjid, hatinya terpaut ke masjid. Artinya apa? Seseorang yang mau memakmurkan masjid. Apa artinya memakmurkan masjid itu? Bangun masjid, hidupkan jemaahnya, hidupkan taklimnya, dan jaga kebersihannya, beri harum-haruman. Sehingga inilah yang disampaikan oleh para sahabat. Kami disuruh oleh Nabi membangun masjid di kampung-kampung, kemudian menghidupkan jemaahnya, menghidupkan taklimnya, jaga kebersihannya, dan beri harum-haruman. Menjaga kebersihan masjid bukan tanggung jawab petugas masjid, tetapi adalah tanggung jawab kita semua yang cinta kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah jaga hubungan silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, persaudaraan di ayat itu menunjukkan adalah persaudaraan seperti seayah seibu, seperti seayah, seperti seibu, persaudaraan seperti kakak beradik. Kedekatan persaudaraan seorang muslim itu melebihi kedekatannya daripada yang lain. Oleh karenanya, persaudaraan yang sudah kita jaga ini dengan baik jangan rusak. Dengan banyak suzon, dengan banyak tajasus, mencari-cari kesalahan, dengan banyak menggunjing, dengan memberikan gelar-gelar yang jelek. Apalagi Pak, ke depan kita semakin menjaga silaturahmi ini, karena akan banyak nanti beda warna. Ada warnanya merah, merah putih, kemudian hijau, biru, dan sebagainya. Maka silakan beda warna, silakan beda kaos, silakan beda bendera, tapi ingat, jangan sampai lupakan nilai agama, jaga hubungan silaturahmi kita. Kalau silaturahmi rusak, maka keimanan kita rusak. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jaga hubungan silaturahmi. Hendaklah menjaga hubungan silaturahmi. Artinya apa? Rusak hubungan silaturahmi, maka rusak keimanan kita. Dan juga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulil khamis lailatul jum'ah fala yuqbalu amal qati' rahmi. Sesungguhnya amal anak Adam dilaporkan ke langit hari Kamis malam Jumat, tidak diterima orang yang memutuskan hubungan silaturahmi amal ibadahnya. Rugi Pak. Beda warna, beda baju kaos, beda bendera, putus hubungan silaturahmi, rusak iman, amal ibadah tidak diterima. Jaga hubungan silaturahmi. Kemudian seseorang yang diajak oleh perempuan cantik kemudian mengatakan saya takut kepada Allah, ini lahir dari keimanan yang mantap, dari nilai-nilai keimanan yang sudah tertancap ke dalam hati. Sebagaimana Nabi Yusuf digoda oleh Sulaikha. Sulaikha adalah perempuan cantik, istri Perdana Menteri Mesir. Kemudian kata Nabi Yusuf apa? Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah
Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, artinya bersedekah ikhlas karena Allah. Biar kita bersedekah banyak asal ikhlas daripada sedikit tapi kita riya. Kemudian biar kita bersedekah secara kontinu daripada bersedekah sekali sudah tidak sampai mati. Boleh sedekah secara terang-terangan? Boleh. Bukankah Nabi mengatakan, siapa yang akan bersedekah, siapa yang akan mewakafkan hartanya karena kita butuh harta untuk berperang, kata Abu Bakar Siddiq, seluruh harta saya akan saya wakafkan untuk kebutuhan perang. Kata Umar bin Khattab, separuh harta saya akan saya sedekahkan untuk kebutuhan perang. Berarti boleh kita sampaikan, ya. Yang tidak boleh di hati. Walaupun pagi-pagi kita menaruh karpet di sini, tapi kita sebut-sebut di seluruh kampung bahwa saya menaruh karpet di masjid raya. Oleh karenanya sekali lagi, sedekah boleh sirra wa alaniyah, boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi, tapi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina, seseorang yang dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, kemudian ingat kepada Allah sampai mengalir air matanya sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia, kemudian membanggakan ke hadapan para malaikat. Di saat itu hambanya sembunyi-sembunyi, hambanya sendiri berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah sampai mengeluarkan air mata. Maka air mata itu nanti akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada 7 kategori tadi pada diri kita, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan. Kalau tidak ada, mungkin ada 5. Kalau tidak ada 5, mungkin ada 4. Kalau tidak ada 4, mungkin ada 1. Jika tidak ada sama sekali, jangan putus asa. Umur kita masih ada, tidak terlambat untuk berbaik sangka kepada Allah. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.